Hai teman-teman, malam ini kita melangkah ke dalam aroma hangat dan tanah dari sebuah kandang kuda Romawi, di mana setiap langkah di atas jerami kering membuatmu merasa seperti sedang tersesat di dunia yang berbeda. Angin malam membawa bau rumput kering yang bercampur dengan keringat, lumpur, dan suara ringkikan dari kejauhan. Tempat ini bising, kacau, penuh aturan tak tertulis, tetapi punya daya tarik aneh yang tak terbantahkan. Setiap ekor kuda di sini adalah investasi. Ada yang nilainya setara dengan sebuah villa mewah di kota. Mereka diberi makan rumput impor, dicampur madu. Para jenderal seperti Caesar atau Pompei pernah menghadiahkan jubah sutra untuk pengurus kuda yang hebat. Kamu pernah harus menghindar dari seekor kuda betina yang sedang dirahi. Dikelilingi jantan seperti penggemar mengejar idola. Satu dorongan saja bisa bikin gigi copot. Kamu juga pernah melihat seorang budak baru ditendang oleh kuda hingga terlempar keluar pagar. Wajahnya menancap di kotoran. Menangis seperti anak kecil, ia mengembuskan napas perlahan. Suaranya teratur seperti lagu Nina Bobo kuno. Tapi dalam urusan kuda, mereka merawatnya seperti anak kesayangan. Meski kamu masih pemula, jantungmu mulai berdetak mengikuti irama tapak besi, suara ringkikan lembut, dan kehangatan dari makhluk yang tidak pernah bisa berbohong. Kamu tidak bergerak, membiarkan momen itu mengalir. Saat di antara bau kotoran, angin malam, dan cahaya bulan, kamu merasa dirimu kecil, tapi penuh keterhubungan. Ada cerita bahwa seorang pemilik kandang pernah dipanggil ke istana karena kudanya menang berkali-kali di arena pacuan terbesar Roma. Nama-nama ras kuda, cara melihat gigi untuk menebak usia, teknik memijat paha setelah lomba, hingga bagaimana membuat kuda tahu kamu bukan ancaman. Detail kecil seperti nada suara lembut, tangan hangat, atau garukan di tempat yang tepat bisa menentukan antara tendangan atau jilatan ramal. Setelah itu, ia membuka jaringan kandang kuda di seluruh wilayah Campania, kaya sampai hanya bepergian dengan tandu perak. Tapi saat kamu bertanya kenapa seekor kuda putih selalu menghadap timur saat tidur, si kakak kepala kandang hanya bergumam. Karena dia percaya tahayul, tanya lagi ditendang. Para sejarawan masih memperdebatkan apakah itu hanya mitos atau ada alasan biologis yang sebenarnya. Bahkan ada musisi yang dipekerjakan untuk memainkan alat musik agar menenangkan otak kuda. Setiap kuda punya kepribadian unik. Dari yang keras kepala seperti batu hingga yang suka ngambek seperti anak kecil. Beberapa nama kuda bikin kamu tertawa. Seperti petir di kepala atau hitam seperti kuali. Meski tubuh lelah, kamu merasa ada sesuatu yang sakral saat menatap mata mereka. Dalam dan sedikit sedih, seolah menyimpan rahasia seluruh kekaisaran. Dari pagi buta, para penggembala sudah bangun bersama sinar matahari pertama. Kepala masih mengantuk tapi tangan sudah lincah bekerja. Kamu pun mulai terbiasa bahwa tugas pertama setiap hari adalah keliling kandang untuk memeriksa kuku, pelana, jerami, air, dan tentu saja kotoran. Kamu berdiri di antara puluhan kuda besar, kulit mereka mengilap seakan dilapisi lapisan minyak tipis. Dan kesan pertama yang muncul adalah, tempat ini bukan untuk orang yang lemah hati. Tapi telingamu masih menangkap suara ringkikan ringan seperti ucapan, selamat tidur, di kepalamu terngiang nasihat, dari kepala kandang, seorang kakek bermuka masam tapi hatinya selembut buih susu kambing, ia berkata, kuda yang bahagia berarti hari tanpa tendangan ke lubang kotoran, sesederhana itu. Kamu terkekeh, lalu teringat lubang kotoran itu, baunya tak terlupakan. Kalau kamu pernah mengira pekerjaan menggembala kuda hanyalah urusan remeh, bersiaplah di Roma. Peternak kuda bisa sekaya orang yang berani memakai mantel bulu sambil berjemur di tengah alun-alun. Tapi kamu juga bisa terlempar ke tembok kalau tidak sengaja menjatuhkan tempat minum seekor kuda perang yang sedang marah. Sejujurnya, kalau kamu hidup di masa itu, akan sulit bertahan melewati masa pelatihan pertamamu. Kandang kuda Romawi tidak seperti peternakan damai dalam lukisan tinta. Kuda adalah emas yang bisa berlari. Malam tiba, kamu berbaring di atas jerami, punggung pegal. Pada masa itu, peran peternak kuda dihormati lebih dari yang kamu bayangkan, baik orang merdeka maupun budak. Siapapun yang pandai menjinakkan kuda akan dihargai. Tapi tidak semua hal seindah lukisan, setiap hari kamu belajar hal baru. Kamu juga diajarkan bahwa tidak ada hal gaib dalam memelihara kuda, hanya butuh waktu dan pengamatan. Kamu mulai mencintai pekerjaan ini dengan cara yang aneh. Suatu malam, saat angin gunung membawa aroma lavender, kamu berdiri diam di samping kandang, seekor kuda mendekat, menempelkan moncongnya ke bahumu. Bangsa Romawi mungkin kejam dalam peperangan.
Kamu memulai hari dengan berjalan melewati deretan kandang di sisi timur, tempat suara kuku menggaruk tanah terdengar teratur seperti tabuhan genderang. Kuda-kuda sedang menunggu diberi makan. Tapi hari ini, kamu tidak hanya akan memberi makan. Kamu sedang belajar pelajaran yang jauh lebih penting, memilih ras, dan ini bukan semacam pilihan acak seperti mengocok kartu. Ia bergumam, yang ini bahu kirinya turun, nggak cocok buat pacuan, tapi bisa untuk menarik kereta. Tapi ada satu hal yang tak bisa diajarkan hanya dengan kata-kata, tatapan mata, tatapan licin, atau terlalu kosong bisa jadi tanda bahaya. Tapi saat kamu menyisir bagian punggungnya, kamu menemukan bulu bagian dalam, masih berwarna asli. Pedagangnya tertawa gugup, bilang itu hanya pantulan cahaya. Dengan silsilah yang dicatat secara rinci, bau kuda bercampur suara teriakan pedagang, tawar-menawar, dan dentang kuku menghantam batu terdengar dari segala arah. Ada yang bahkan menaruh altar kecil di samping kandang untuk memohon agar dewa membantu jualan lako. Itu seni, perpaduan antara nalar, pengalaman, dan sedikit firasat kabur. Kamu merasa semakin peka, bukan hanya terhadap postur, tapi juga terhadap aura setiap kuda. Kamu mulai hafal nama-nama unik seperti si pemurung berbulu merah, mata juling, mata daun sirih, atau kaki pendek tapi gaya. Ada pula yang diam-diam mengoleskan minyak, agar bulu kuda tampak lebih mengilap. Tempat beberapa ekor kuda masih berlari di bawah cahaya jingga, debu beterbangan, kaki menghentak tanah keras, dan tiba-tiba kamu mengerti bahwa dalam dunia Romawi yang dipenuhi darat dan ambisi, di balik setiap pertempuran, setiap lomba, dan setiap parade, semua bermula dari satu keputusan sederhana, pilih kuda yang tepat. Di tengah keramaian, kamu melihat seorang pemuda membisikkan sesuatu ke telinga kudanya, lalu menyelipkan batu kecil ke dalam kukunya. Si penjual berteriak, "Jangan curi trik dagangku." Dan kekacauan pun meledak. Terkadang sang ayah adalah kuda kereta, ibunya kuda pemburu. Wajah penuh luka dan janggut seperti huta, yang dulunya melatih kuda untuk kavaleri. Ia bercerita bahwa kuda yang baik harus takut pada suara trompet perang, tapi tidak boleh panik mendengar petir. Kamu berpikir sendiri, berarti aku harus mendidiknya seperti anak kecil. Tapi anak yang bisa menendang, dan hasilnya bisa jadi kuda pacuan terbaik. Tapi tentu saja, ras bagus berarti harga juga bagus. Seekor kuda pacuan murni bisa lebih mahal 5 kali lipat dari seorang budak pria sehat, belum termasuk biaya perawat pribadi, tukang sisir bulu, dan bahkan dukun untuk berdoa sebelum lomba, lalu menghilang seperti tikus ketahuan kucing. Kamu pun menyadari, orang Romawi bisa menipu selihai siapapun zaman sekarang. Kuda yang pintar tidak pernah menunjukkan semua emosi mereka. Ada pemilik kandang yang percaya bahwa kuda yang lahir saat bulan purnama mudah dilatih, sementara yang lahir saat langit mendung cenderung sulit diatur dan temperamentan. Beberapa orang lain menyukai kuda dengan nama yang dimulai huruf S karena dianggap membawa keberuntungan dalam taruhan. Awalnya terdengar seperti dongeng, tapi setelah kamu menyaksikan seekor kuda bernama Sirius menang 3 kali berturut-turut, kamu pun mulai ragu. Lalu ia beralih ke kuda lain, mengangkat kakinya, memeriksa kuku, lalu mengangguk pelan. Bahkan langkah kaki seekor kuda dianalisis, seakurat penari balet latihan gerakan, melainkan pilihan strategis seperti seorang jenderal memilih pasukan. Kuda ras Galia bertubuh pendek, tapi luar biasa tanggul, sangat disukai oleh militer. Sementara itu, kuda Iberia, terkenal karena bulunya yang mengilap dan gerakan larinya yang anggun, jadi rebutan kaum bangsawan dan para penunggang pacu. Kuda dari Numidia di Afrika Utara, secepat angin, tahan lama. Meski agak sulit dijinakkan, para sejarawan masih memperdebatkan apakah keyakinan ini berasal dari mitologi atau hanya trik pemasaran para pedagang kuda. Kamu terkejut mengetahui bahwa orang Romawi memiliki sistem klasifikasi sendiri berdasarkan temperamen. Ada kuda yang menyala seperti api, ada yang tenang seperti biksu meditasi, ada juga yang cerewet seperti ibu-ibu pasar. Kamu berdiri di sebelah seorang kakek peternak kuda, tangannya memegang pengait besi, matanya menyipit menatap pantat kuda seolah sedang menilai permata. Beberapa orang Romawi percaya bahwa kuda dengan bintik putih di dahi dan ekor yang melingkar ringan menandakan berkah dari dewa Apollo. Kamu mulai mengingat ciri-ciri utama. Kaki panjang berarti cepat, bahu lebar berarti kuat menarik, leher tinggi berarti mudah dilatih. Suatu kali kamu hampir tertipu membeli kuda yang telah diwarnai agar tampak seperti ras unggul. Soal memilih kuda juga diselimuti tahayul aneh. Kamu belajar
bahwa kuda pacuan biasanya merupakan hasil pembiakan khusus. Suatu siang, kamu ikut rombongan pedagang menuju pasar kuda di pinggiran Roma. Di pasar itu juga, kamu bertemu dengan seorang kakek tua dari Thrace. Memilih ras kuda bukan sekadar soal logika. Menjelang senja, saat langit mulai kemerahan, kamu melihat ke arah arena latihan. Kamu baru saja melewati pagi yang melelahkan memeriksa kuku, memilih ras, mencatat setiap kuda. Sekarang saatnya masuk ke tahap yang menentukan, memberi makan. Kedengarannya sederhana, tapi kalau kamu pikir tugas ini hanya soal melempar jerami ke palung, bersiaplah dilirik tajam oleh kuda sampai kamu malu sendiri dan mundur teratur. Kuda Romawi tidak makan sembarangan. Mereka punya selera yang halus. Seperti bangsawan, kuda pacuan butuh banyak energi, biasanya diberi campuran rumput, gandum, dan madu. Mendengar napasnya yang teratur seperti cerita lama yang diceritakan dengan tenang. Kamu merasa damai dengan cara yang aneh. Tapi jangan lengah. Kamu hampir digigit saat menuang rumput tanpa lebih dulu mengusap telinganya. Rupanya si mata juling tidak suka diabaikan. Si mata juling seekor kuda betina berbadan besar, tapi sangat rentan sakit perut jika makan sembarangan. Pemakanan tambahan juga penting untuk menjaga kesehatan. Beberapa orang menabur garam di kuku kuda untuk menjaga pikiran tetap jernih. Kamu dan si kakak pengurus kandang memeriksa kakinya, meraba perutnya, lalu mencampur sup kuda khusus, rumput kukus, air hangat, dan sedikit madu. Kuda itu tidak langsung makan, tapi setelah setengah jam, kamu melihat ia mulai menjilat pelan. Nada rasa hangat mengalir, seperti kamu baru saja menyelamatkan satu nyawa. Ada yang menyuruh kuda menjilat batu kapur, agar tubuhnya terdetoks. Jika seekor kuda kehilangan nafsu makan, orang akan menggantung daun zaitun kering di atas palung dengan keyakinan bahwa energi dari daun itu akan mengembalikan selera makan. Penjelasan ilmiahnya masih jadi perdebatan. Lobak putih digunakan untuk menurunkan panas. Biji adas dan daun mint membantu pencernaan. Hanya menanam satu jenis rumput lalu dikeringkan, diikat rapi, diberi label. Ada yang menambahkan bunga kering agar lebih wangi, beberapa mengikat pita merah di sekat rumput sebagai penangkal energi buruk. Minyak wijen dioles di sekitar mulut agar tidak pecah saat musim kering. Sampai-sampai kamu berpikir, kuda ini dirawat lebih baik daripada kamu sendiri. Kamu harus memanggang ringan gandum, mencampurnya dengan rumput lunak yang dicacah kecil, lalu menambahkan sedikit minyak zaitun agar mudah ditelan. Rasanya seperti sedang memasak untuk putri bangsawan di istana. Kuda perang ditambahkan kacang dan gandum utuh agar ototnya kuat. Kuda penarik kereta jarak jauh diberi makanan yang mudah dicerna agar tidak kembung di tengah jalan. Tangan masih lengket oleh rumput dan madu. Kamu menyadari bahwa merawat kuda bukan sekadar tanggung jawab. Ini adalah bagian dari kehidupan, sebuah seni memperhatikan setiap detail kecil. Kesabaran dan perasaan saling memahami antara dua makhluk dari dunia yang berbeda. Kamu tersenyum kecil saat melihat si mata juling berbaring, moncongnya bertumpu pada jerami. Matanya setengah tertutup seperti seseorang yang kenyang baru saja mendengar dongeng manis. Rumput harus dijemur cukup matahari, tidak terlalu tua, tidak berjamur, dipanen di musim yang tepat, dan dikeringkan di rak kayu, bukan dilempar begitu saja ke tanah. Bahwa memberi makan pada waktu dan urutan yang tepat, misalnya rumput dulu baru biji-bijian, akan membuat kuda lebih sehat. Beberapa ahli sejarah modern berpendapat ini membantu sistem pencernaan tetap stabil, tapi ada juga yang menganggap ini sekadar kebiasaan turun-temurun tanpa dasar ilmiah. Ada orang yang mencium setiap genggam jerami seperti sedang mengecek aroma anggur merah. Setiap kuda memiliki porsi makan berbeda tergantung umur, ras, temperamen, dan jenis pekerjaan. Kamu diberi tugas menyiapkan makan untuk. Hal menarik lainnya adalah orang Romawi percaya ada peternakan yang bahkan memberi minuman spesial seperti air dicampur anggur ringan atau air rebusan daun harum. Beberapa kuda bangsawan hanya diberi air dari mata air pegunungan agar tetap murni. Kamu masih ingat seorang tuan kaya besar yang marah besar saat tahu kudanya diberi minum dari sumur yang sama dengan kuda biasa? Wajahnya seperti baru ditampar dewa. Kamu mulai paham bahwa waktu memberi makan adalah momen terbaik untuk membangun ikatan. Setiap kali kamu menyentuh surainya, melihat ia mengunyah perlahan, bukan hanya rumput dan biji-bijian, ada juga kepercayaan rakyat yang unik. Suatu siang, seekor kuda asing dibawa masuk ke kandang. Tubuhnya gemetar, matanya cekung. Orang Romawi bahkan memiliki profesi khusus untuk menyuplai makanan bagi kuda bangsawan.
Ladang rumput khusus tersebar di pinggiran Roma saat kamu duduk istirahat di bawah pohon. Pagi berikutnya, ketika embun masih menggantung di atap jerami dan udara membawa aroma kotoran dan keringat yang samar, kamu memulai pekerjaan rutin, menyisir bulu kuda. Kedengarannya ringan, tapi mereka harus selalu bersih, mengilat, tanpa luka, tanpa kusut, tanpa kulit terkelupas. Kamu belajar harus mulai dari leher, mengikuti arah bulu, menyisir dengan gerakan spiran untuk menguraikan gumpalan rambut. Setiap kali kamu lupa menahan tangan dengan lembut. Isi betis berlumpur kuda berwarna coklat kemerahan yang menjadi tanggung jawabmu akan mendengus dan menggelengkan kepala seolah berkata, "Ulangi, itu jelek banget." Orang percaya bahwa kuda dengan bulu kusut mencerminkan kemalasan dan kurang perhatian yang bisa mencoreng reputasi seluruh kandang. Kuku retak, petar, atau bahkan hanya ada batu kecil yang terselip, bisa membuat kuda pincang. Kamu belajar cara menggunakan pengait logan untuk mengorek tanah di bawah kuku, lalu mengoleskan minyak pada area yang kering. Pernah kamu menemukan kuku si pemurung mulai berjamur dan harus dikarantina 3 hari agar tidak menular ke kuda lain, dan memang seharusnya begitu. Di Roma, kuda bukan hanya kendaraan, mereka adalah lambang status sosial. Seekor kuda yang dirawat baik bisa mengangkat reputasi pemiliknya. Di sebaliknya, kuda yang kusut dan kuku rusak bisa mempermalukan seluruh keluarga. Di sini, penyakit kuku lebih diperhatikan daripada flu manusia. Cahaya matahari menyusup di sela daun dan memantul di bulunya yang berkilau seperti kacang. Kuda itu perlahan menoleh, menggosokkan moncongnya ke bahumu lalu berdiri diam, bernapas pelan, tanpa kata. Kamu tahu dia mempercayaimu. Dan di momen itu, di antara aroma jerami, hembusan angin, dan suara kuku dari kejauhan, kamu menyadari bahwa kesabaran kecil hari ini bisa menciptakan kesetiaan seumur hidup. Kamu merasa seperti penata rambut profesional tapi untuk clean, setinggi 2 meter, yang bisa menendangmu jika kamu terlalu kasar. Beberapa pemilik yang rewel bahkan meminta gaya kepang spiran atau sanggul seperti rambut putri kerajaan. Ada kuda yang harus tampil dalam parade, dihiasi pita merah, daun salam, bahkan disemprot parfum. Kamu tidak yakin kuda suka baunya, tapi jelas penonton senang. Kenyataannya pekerjaan ini bisa memakan waktu sepanjang pagi dan membuat punggungmu pegal seperti habis mengangkat karung beras menuruni gunung. Tapi menyisir bulu bukan hanya soal penampilan, terutama setelah hari panas atau latihan berat. Kamu menggunakan kain basan untuk menghapus debu, lalu menepuk lembut agar kuda terbiasa dengan air. Beberapa kuda senang mandi, bahkan meringkik bahagia. Beberapa malah memalingkan pantatnya ke arahmu, jelas menunjukkan ketidaksukaan. Si betis berlumpur hanya suka air hangat. Dengan urutan penyekaan yang tepat, bahu punggung kaki pantat, kalau salah, dia menatapmu tajam. Ini adalah waktu untuk mengamati, memeriksa, dan menjalin hubungan. Kuda di Roma dianggap sebagai prajurit atau harta berharga. Kamu memanggil si kakek kepala kandang, ia mengernyit, menekan pelan. Lalu berkata itu, mungkin gigitan serangga yang terinfeksi. Tanpa menunda, kamu diminta mencampur minyak jaran, bubuk kapur, dan getah pinus untuk dioleskan. Lagi-lagi kamu sadar, merawat kuda bukan pekerjaan main-main. Peralatanmu terdiri dari sisir kayu, sikat berbulu lembut, kain linen, dan sebotol minyak zaitun encer. Beberapa spa kuda mewah di Roma bahkan memiliki bak rendam air herba, pijat batu panas, dan musik live dari kecapi untuk relaksasi. Ada pemilik kandang yang menyewa budak hanya untuk meniup seruling setiap pagi, karena percaya musik membuat peredaran darah kuda lebih lancar. Kedengarannya seperti lelucon, tapi kamu melihat si betis berlumpur memejamkan mata saat mendengar seruling dan mulai berpikir mungkin ada benarnya. Saat menyisir bagian perut, kamu melihat ada benjolan kecil di dekat pinggul. Bukan hanya kulit dan bulu, kuku kuda juga harus diperiksa setiap hari. Kamu juga diajarkan cara mengepang surai dan ekor agar tetap rapi dan tidak mengganggu saat berkendara. Memandikan kuda juga menjadi rutinitas penting. Jadwal perawatan dicatat rapi di papan dekat pintu kandang. Siapa melakukan apa, kapan, makan apa, disisir dengan cara apa, semuanya diatur ketat seperti barak militer. Suatu sore yang sejuk, saat kamu sedang menyisir ekor si betis berlumpur. Saat matahari mulai naik dan suara kuku kuda menggema di atas tanah keras dari kejauhan, kamu melangkah menuju arena pacuan di bagian barat kota Roma, Circus Maximus, tempat di mana kegilaan, kemuliaan uang, kamu datang untuk belajar.
Dan pelajaran pertamanya adalah, pacuan kuda bukan sekadar hiburan, melainkan industri bernilai jutaan koin emas. Kuda pacu dipilih secara ketat, dilatih dengan intensitas tinggi, dan pola makan mereka bahkan lebih ketat dari atlet olimpiade modern. Dan tragedi bertemu di satu lintasan besar berbentuk oval. Setiap pacuan adalah tempat berpindahnya harta, konflik antar keluarga, dan juga intrik di balik layar. Kamu mencuri dengar dua pedagang kuda berbisik soal strategi berlari pelan di awal untuk menipu peluang taruhan. Ada pula yang menyewa orang untuk menabur rumput basah di garis start agar kuda lawan tergelincir. Kamu menggeleng. Rupanya, zaman apapun punya kecurangannya sendiri. Kamu menyelinap melewati kerumunan penjual makanan, penjudi, dan anak-anak penjual kipas kertas, hingga sampai ke pagar belakang kandang kuda pacuan. Kamu memegang tali kekangnya, merasakan otot-ototnya bergetar seperti senar tegang yang siap dipetik. Sorakan penonton menggema, bendera berkibar. Aroma keringat, jerami, dan darah lama berpadu dalam atmosfer yang tak akan pernah kamu lupakan. Di detik itu, kamu paham mengapa seseorang bisa mengabdikan seluruh hidupnya hanya demi 3 menit di lintasan, tapi kamu datang bukan untuk menonton. Penunggangnya pun mandi air hangat, minum anggur. Kamu melihat si betis berlumpur sedang santai mengunyah rumput. Dan kamu berpikir, mungkin dia takkan pernah setenar kilat perak. Tapi bagimu, dia tetap seorang pejuang. Tapi juga bisa dilempari telur busuk, jika kalah terlalu sering. Ada yang tewas seketika, karena menabrak tiang di tengah lintasan. Para sejarawan masih berdebat, apakah itu kecelakaan, atau sabotage oleh pihak lawan. Tapi jika cukup sering menang, mereka bisa membeli kebebasan, dan hidup seperti selebriti. Beberapa punya rumah mewah, pelayan, dan diundang ke jamuan para bangsawan. Kamu teringat pekerjaanmu menyisir bulu dan membersihkan kuku di kandang. Sementara orang ini menunggang kuda dan menghasilkan emas. Rasa iri muncul sejenak. Kamu mengikuti seorang pelatih kuda pacu lelaki bertubuh pendek dan kekar, kulit legam. Matanya selalu waspada seolah sedang menghitung peluang menang. Ia menunjukkan setiap tahap persiapan, dari memilih pelana kulit berlapis perak. Bahkan tak segan bertengkar, jika timnya kalah. Kamu menyaksikan seorang kakek tua memaki penunggang muda, karena tak menundukkan badan saat tikungan. Jika seekor kuda tidak cukup cepat, langsung diganti. Jika penunggangnya kurang cerdik, segera dikoret. Tapi jika seekor kuda menang beruntun, gambarnya akan dipahat di dinding, dibuatkan patung, bahkan dimasukkan ke dalam puisi. Kamu menatap diam sebuah relief tua bergambar kuda fulminus dengan tulisan anak dari angin dan api. Mungkin ia hanya seekor kuda, tapi di sini, ia adalah legenda. Saat itu, kamu sadar, ini bukan sekadar lomba, tapi semacam keyakinan kolektif, memeriksa kuku, hingga mengoleskan minyak wangi ke surai kuda, untuk menaikkan semangat. Kamu terkejut saat tahu, ada yang menyewa penjahit, untuk menyulam nama kuda dengan benang emas di jubah penunggangnya. Setiap tim pacuan punya warna sendiri, merah, hijau, biru, putih. Para penggemar setia seperti fanatik sepak bola masa kini. Fakta yang mengejutkan, sebagian besar penunggang kuda di pacuan adalah budak. Orang Romawi sangat pragmatis. Uang taruhan mengalir deras ke arena, seperti sungai di musim hujan. Suatu saat, kamu mendapat kehormatan untuk menggiring kilat perak kuda pacu andalan tim hijau ke lapangan pemanasan. Setelah balapan, kuda-kuda kelelahan dibawa kembali ke kandang khusus, dibersihkan, dipijat, diberi makan ringan, dan didengarkan musik penenang. Kamu pulang ke kandang menjelang senja, sepatu berdebu arena pacuan, kepala masih bergema suara sorak. Kamu sedang duduk di bawah atap kandang, menggigit roti keras sambil memperhatikan para budak joki yang berjalan lewat. Mereka memulai dari nol, tanpa nama, tanpa harta, tanpa kekuasaan. Tapi jika mereka menang bukan hanya sekali, tapi mencetak lebih dari 2. Dan 0 kemenangan sebelum meninggal, karena kecelakaan di usia belum genap 30. Pada hari pemakamannya, rakyat memenuhi jalanan, menangis seolah kehilangan kaisar. Begitu menang beberapa kali, para auriga menjadi sasaran permainan kotor. Ada yang talinya digunting secara diam-diam, ada yang makanannya diberi racun. Mereka berbagi roti panggang, anggur encer, dan cerita dari bekas luka mereka. Setiap bekas luka punya kisah. Ada yang karena jatuh, lalu berkata pelan, tidak, karena aku hanya merasa bebas saat menunggangi kuda. Kamu merinding, tapi hatimu terasa hangat. Ada yang karena ditolak sogokan, ia menyisir bulu kuda itu, seolah sedang membelai rambut kekasih, sambil bergumam dalam bahasa Yunani, mungkin doa.
Mungkin ucapan terima kasih, mungkin permintaan maaf, kalau hari ini adalah yang terakhir. Ada yang karena penonton melempar batu. Tapi suara kuku kuda di tanah batu masih bergema dalam benakmu, dan kamu sadar, di dunia Romawi yang keras dan berlapis-lapis, di mana nyawa budak tak lebih dari angker, ada satu jalan menuju keabadian, yaitu lewat suara derap besi dan debu lintasan, dan mereka tertawa, tawa yang lelah. Tapi tak pernah kehilangan nyala. Pernah seorang joki dipukul hingga lengannya patah tepat sebelum lomba. Kamu menarik napas panjang. Dunia selebriti zaman dulu ternyata tak kalah dramatis dari zaman sekarang. Kamu tertegun, seorang budak bisa ditangisi begitu? Ya, kalau dia menunggang secepat Dewa Hermes, tapi berkali-kali mereka bisa menjadi legenda hidup, dilukis, dipahat, bahkan menikah dengan warga merdeka. Terdengar seperti dongeng, tapi ini adalah kenyataan di jantung Roma. Mereka mengenakan pakaian sederhana, kepala dililit kain, beberapa bahkan bertelanjang kaki, tapi sorot mata mereka tajam, percaya diri, seolah sedang menunggangi badai. Tempat mereka berlatih siang dan malam mengendalikan kereta 4 kuda, berbelok spiral, menghindari rintangan. Meluncur di atas debu seperti bayangan hantu, ia bercerita bahwa ia nyaris mati saat seekor kuda mengamuk di lintasan. Menyeret kereta hingga menabrak tembok, setelah sadar, bukannya menyerah. Ia malah kembali latihan dari awal. Ia berkata, aku tahu kudaku tidak mengkhianatiku. Hanya saja hari itu, angin bertiup melawan. Kalimat itu membuatmu diam cukup lama. Mereka bukan sekadar joki. Mereka adalah seniman kecepatan. Seorang origa sejati harus bisa merasakan setiap napas kuda. Mendengar ketukan kuku yang tak sinkron. Tahu kapan harus melepaskan, kapan harus menarik, dan kapan harus menyerahkan diri pada dewi keberuntungan. Di dunia yang aneh ini, mereka adalah makhluk yang terjepit antara perbudakan dan kepopuleran. Orang Romawi menyebut mereka origa, budak joki pacuan kuda profesional. Kamu mendengar kisah tentang Scorpus, seorang origa berkulit gelap, tingginya tak seberapa. Kamu dibawa ke kandang pelatihan origa. Kamu segera sadar satu hal, ketenaran datang tanpa jaminan keselamatan. Kamu bersahabat dengan seorang origa muda bernama Daphmus, keturunan Yunani. Matanya menatap lurus seperti anak panah. Malam hari, kamu duduk bersama Daphmus dan beberapa origa lain di sekitar api kecil. Kamu bertanya, kalau kamu menang cukup banyak untuk membeli kebebasan, apakah kamu akan pensiun? Daphmus menatap api, cahaya menyala di matanya. Keesokan paginya, kamu melihat dia berdiri di samping petir timur kuda kesayangannya. Kamu meninggalkan kandang pelatihan, melintasi jalanan ramai. Setelah membersihkan kandang, menyisir bulu, dan memberi makan, kamu dipanggil oleh kakek kepala kandang untuk ikut ke bangunan di belakang, tempat khusus bagi kuda-kuda perang istimewa. Ada 4 orang sibuk bekerja, satu memijat paha belakang kuda dengan minyak zaitun. Satu lagi menyiapkan air garam hangat untuk merendam kuku, seorang meniup seruling lembut. Tapi kakek kepala kandang menatap tajam, mengatakan ini adalah layanan kelas atas yang dipesan keluarga kerajaan dan jenderal untuk kuda perang. Kakinya dililit daun bayam rebus untuk mengeluarkan racun. Kamu diam-diam masuk kasta kuda, namanya diukir di batu peringatan, dan diadakan pesta khusus. Para sejarawan masih memperdebatkan apakah penghargaan itu benar-benar tulus atau hanya simbol politik untuk menyemangati pasukan. Tapi bagi orang seperti Livia, hal itu sungguh nyata. Dan melihat awan tenang seekor kuda perang yang pernah bertugas di bawah seorang jenderal Romawi sedang beristirahat. Tubuhnya penuh bekas luka lama. Layanan perawatan kuda di Roma adalah campuran antara pengetahuan tubuh, kain merah di telinga untuk menangkal sial, atau kantung ramuan yang digantung di pelana. Kamu pernah melihat seorang pelayan berdoa sebelum memijat, menempelkan tangan di dahi kuda sambil berbisik, keberuntungan akan datang. Seni, spiritualitas, dan bisnis. Para jenderal rela menghabiskan kekayaan demi menjaga kuda tempur tetap sehat dan bersemangat, sebab di medan perang, jika kuda hancur, seluruh formasi bisa runtuh. Ada bagian bulu yang hilang, ada benjolan keras di beberapa tempat. Kamu dan Livia menyiapkan minyak pijat untuk beberapa kuda tua yang mulai melemah. Tangan masih berbau herba, kaki terasa berat, tapi hatimu terasa ringan. Kamu tak pernah menyangka bisa menenangkan makhluk yang tak bisa bicara. Tapi hari ini, kamu berhasil dan kamu paham, merawat seorang pejuang tidak selalu butuh suara trompet. Hanya butuh tangan yang lembut dan sedikit kesabaran saat mengusap tubuh seekor kuda bernama api lembut.
Hewan itu tiba-tiba menempelkan kepalanya di dadamu, bukan karena sakit, tapi seolah berterima kasih. Momen itu membuat matamu panas, tapi matanya bersinar tenang. Kamu duduk di sampingnya, mengusap lehernya perlahan. Ia tak banyak bergerak, hanya menghembus napas panjang, seakan mengenang masa jayanya. Ada yang dibiarkan berbaring di alas jerami dengan bubuk herba, beberapa bahkan didongengi puisi. Kamu menyaksikan itu semua, merasa aneh sekaligus iba, bukan karena mereka dimanjakan, tapi karena untuk sampai pada titik ini, mereka telah melewati pertempuran, cedera, dan darah. Kaisar sendiri konon pernah mengirim kuda kesayangannya ke sini sebelum pertempuran besar, sebagai cara meredakan stres bagi hewan itu. Dan kamu paham, kuda yang gelisah bisa gagal sama seperti manusia. Sementara, yang lain menaburkan kelopak lavender di sepanjang punggung kuda seolah sedang mengadakan upacara. Di dalamnya suasananya sunyi, berbeda dengan bau rumput dan suara ringkikan di luar. Di sini, kuda-kuda bukan sekadar dirawat, mereka diperlakukan seperti bangsawan, ia berkata. Kuda juga punya titik-titik tekanan seperti manusia, bedanya, mereka tak bisa berteriak kalau sakit. Ia mengajarimu cara menekan lembut bahu, punggung, dan lutut dengan telapak tangan hangat. Sambil menjaga napas tetap stabil, setiap gerakan harus perlahan, berkesinambungan, dan tidak mengejutkan kuda. Karena mereka peka terhadap emosi manusia, kamu melangkah ke sebuah ruangan kecil. Lantainya berlapis batu halus, sudut-sudutnya digantung rosemary kering dan pita merah. Kamu hampir tertawa. Kamu belajar dari seorang perempuan paruh baya bernama Livia, ahli terapi relaksasi untuk kuda. Kamu terkejut melihat beberapa kuda setelah sesi pijat dibungkus kain hangat. Suatu malam, ketika matahari tenggelam dan bulan naik, Livia bercerita bahwa ada seekor kuda yang pernah diberi gelar Equus honoris, kuda kehormatan, karena menyelamatkan tuannya di medan perang. Hewan itu dipakaikan mahkota daun salam. Kamu mulai sadar, ada juga jimat-jimat untuk kuda, kalung berukir simbol Dewa Mars. Pada suatu hari hujan ringan, saat tidak bisa latihan di luar, kamu menyelesaikan pekerjaan lebih larut dari biasanya. Pagi baru saja menyingsing ketika kamu diberi tugas yang tidak biasa, mengemas kotoran kuda. Kedengarannya seperti pekerjaan kotor yang tak seorang pun mau lakukan. Banyak pedagang membelinya untuk dijadikan salep penyembuh penyakit kulit atau bahan dalam ramuan tradisional seperti kompres hangat untuk demam. Beberapa bengkel tembikar membeli kotoran kering untuk bahan bakar karena ia terbakar lambat dan memberi panas stabil. Ada juga orang aneh yang memakainya untuk menghangatkan kaki di musim dingin dengan menaruh lapisan tipis di dalam sepatu kulit. Kamu hampir muntah mendengarnya. Tapi mereka bersumpah baunya bisa ditahan demi kehangatan. Tapi kamu segera menyadari bahwa ini ternyata sumber keuntungan besar. Beberapa orang percaya kotoran dari kuda yang merumput dekat kuburan bisa membawa roh kintayangan, membuat tanah jadi terkutuk. Ada perbedaan harga untuk kotoran kering, segar, atau yang bercampur jerami. Di setiap jenis dikirim ke tujuan berbeda, pertanian jelai, bengkel pewarna kain, atau tabib. Orang bahkan memberi label tanggal panen untuk memastikan kualitas. Beberapa kandang bahkan menyewa pendeta untuk melakukan upacara sebelum menjual kotoran. Kamu mengusap keringat, bau masih menempel di pakaianmu, tapi hatimu terasa ringan. Tak ada kebenaran aneh, bahkan urusan paling kotor bisa menjadi pekerjaan menguntungkan di Roma, asalkan kamu sanggup menahan hidung. Kamu melihat mereka menabur garam sambil berdoa di atas karung-karung itu, merasa geli sekaligus merinding. Seekor kuda sehat bisa menghasilkan cukup kotoran untuk membayar ongkos perawatannya sendiri. Mereka memberi kuda campuran biji-bijian dan sayuran karena percaya kotoran yang kaya nutrisi lebih baik untuk tanah. Para sejarawan masih memperdebatkan apakah hal ini benar-benar membuat tanaman lebih subur atau hanya tahayul yang diwariskan. Tapi melihat para petani antre membeli karung-karung itu, kamu berpikir, mungkin setiap bagian dari seekor kuda dari kekuatannya, ringkikannya, sampai apa yang keluar dari tubuhnya semua ikut menjaga roda kehidupan di dunia Romawi tetap berputar. Dan sejenak, kamu merasa dirimu hanyalah satu roda kecil dalam sistem besar itu. Kamu paham bahwa pasar akan tetap ramai. Benar atau tidak, kamu terkeker, menyadari bahwa di Roma, kuda tak hanya menghasilkan uang dari kakinya, tapi juga dari bagian belakangnya. Ada lelucon populer di kalangan pengurus kandang, setiap gumpalan kotoran adalah sekeping koin, asalkan hidungmu tahan. Di Roma, kotoran kuda bukan sekadar limbah, melainkan komoditas bernilai. Karung-karung kotoran ini bukan hanya untuk popok,
Ia mengenakan topi lebar, gaun putih panjang, dan membawa tas kulit kecil. Ia membeli 5 karung kotoran, melarang siapapun menyentuhnya. Lalu memerintahkan agar dikirim ke villa di bukit. Pelayannya berbisik padamu bahwa kotoran ini dicampur dengan abu dapur untuk membuat tanah kebun anggurnya tetap lembab. Terdengar aneh, tapi jika anggurnya manis, ia bisa menjual anggur 10 kali lipat. Saat kamu menumpuk karung di atas gerobak, kakek kepala kandang tertawa dan berkata, beberapa pemilik kandang punya trik untuk meningkatkan kualitas kotoran. Suatu pagi, ketika kamu sedang mengisi karung, seorang wanita bangsawan datang ke kandang. Ada juga kisah menyeramkan seputar kotoran kuda. Perlahan, kamu sadar bahwa mengemas kotoran bukan sekadar kerja fisik. Menjelang sore, ketika gerobak pengangkut meninggalkan kandang, kamu memperhatikan karung-karung itu berguncang di jalan menuju kota. Tempat mereka akan berubah menjadi uang. Saat matahari tenggelam, kamu mencuci tangan hingga bersin di palung air dan duduk di samping si betis berlumpur, mendengarkan napasnya yang teratur. Senja mulai turun, angin dingin dari ladang membawa kelembapan, dan kamu mendengar bisikan di sekitar api unggun para pekerja kandang. Mereka sedang membicarakan hal-hal yang bisa membuat bahkan orang paling berani merinding, hantu, dan jimat untuk kuda. Awalnya kamu menertawakan. Atau kantong kecil berisi abu dan garam digantung di tali kekang. Ada juga yang menggantung simbol mata di dahi kuda, agar tak kerasukan. Para sejarawan masih memperdebatkan apakah ritual-ritual ini hanya untuk menenangkan manusia atau benar-benar membantu kuda merasa lebih tenang, melantunkan mantra, sementara para pekerja membawa obor mengelilingi kandang. Membentuk lingkaran cahaya di sekitar kuda-kuda, kuda yang telah melewati banyak pertempuran, dan menyaksikan hembusan napasnya perlahan di bawah cahaya senja. Dalam ketenangan itu, kamu bertanya-tanya, mungkin jimat, ritual, dan bisikan itu bukan hanya untuk melindungi kuda, tapi juga untuk menenangkan manusia yang selalu takut pada hal-hal di luar kendali mereka. Konon ritual ini bisa mengusir roh jahat dan mendatangkan keberuntungan di musim pacuan. Meski hatimu penuh keraguan, kamu tak bisa menyangkal suasananya membuat semua orang di kandang merasa lebih aman. Tapi saat kamu melihat seekor kuda yang biasanya panik mendadak jadi jinak setelah dipakaikan jimat, kamu pun ragu antara logika dan tahayul. Loran yang tidur di dalam kandang demi menenangkan kuda setiap kali terbangun, penjaga ini akan bersenandung lembut, menggaruk surai, dan menjaga tali kekang tetap aman. Pekerjaan ini terdengar santai, tapi kata kakek kepala kandang, sekali lengah, kuda bisa menerjang keluar kandang dan kamu akan jadi karung daging penyap. Tapi saat menoleh ke ladang dan melihat beberapa kuda mendadak menegakkan surai dan meringkik seolah diterol sesuatu yang tak terlihat, bulu kudukmu ikut berdiri. Orang Romawi memiliki banyak keyakinan aneh untuk melindungi kuda dari kekuatan jahat, tapi ketika keluar, hanya ada angin dan jerami beterbangan. Rekan-rekan penjaga berbisik bahwa roh seekor kuda perang yang mati di medan dekat sini sering berkeliaran mengitari kandang. Mereka berkata, jika mendengar ringkikan panjang di tengah malam, lebih baik menunduk dan menabur garam di tanah sebagai tanda hormat. Kamu melakukannya tanpa berani bercanda lagi. Beberapa percaya roh prajurit yang gugur berkelana di sekitar kandang, membuat kuda panik. Ada pula yang yakin makhluk halus suka merusak kuku, menyebabkan kuda pincang secara tiba-tiba. Kamu pernah melihat seorang pemilik marah besar, lalu memanggil pendeta pagan untuk menggambar jimat di pelana dan menyelipkan daun salam ke surai kuda guna mengusir roh. Beberapa jimat terlihat aneh, kalung dari tulang burung, kain merah yang direndam anggur. Kamu juga mendengar cerita tentang bayangan kuda malam. Fenomena ketika seekor kuda mendadak berlari keluar kandang, berlari gila-gilaan seolah dikejar sesuatu, meskipun tak ada siapapun di sekitarnya. Beberapa pendeta berkata itu akibat energi buruk dari tanah terkutuk. Orang yang lebih realistis bilang itu hanya reaksi terhadap suara aneh atau bau predator. Kamu tak tahu harus percaya siapa. Tetapi bayangan kuda putih berlari di kegelapan, dengan surai berdiri, membuatmu sulit tidur. Suatu malam, saat berjaga di kandang, kamu mendengar suara langkah kuku di halaman. Suatu pagi, kamu menyaksikan upacara aneh. Seorang pendeta berdiri di tengah halaman dengan ranting zaitun. Bahkan ada keluarga kaya yang menyewa penjaga mimpi khusus untuk kuda mereka saat matahari tenggelam. Kamu duduk di samping awan tenang, Catur. Pagi hari, ketika sinar pertama matahari menyinari deretan kandang, kamu dipanggil oleh kakek kepala kandang ke papan kayu besar yang tergantung di dinding.
Mereka yang harus bangun paling pagi dan bekerja sampai larut malam, mereka tidak diizinkan menyentuh kuda pacuan atau kuda perang. Hanya bertugas membersihkan, membawa jerami, dan menuang air. Di atas mereka ada kelompok penjaga pakan yang bertanggung jawab menyiapkan makanan khusus untuk setiap kuda, mulai dari mencampur gandum hingga menakar madu di situ. Setiap baris tulisan mencatat dengan rinci tugas dan tingkatan semua orang di kandang. Seorang penyisir bulu dituduh menggunakan minyak murahan pada kuda milik seorang pejabat. Kepala kandang memanggil kedua pihak, lalu menghukum si bersalah dengan seminggu kerja membersihkan kotoran dan memotong setengah jatah makannya. Di kandang, disiplin adalah segalanya. Tak seorang pun boleh menyepelekan kuda, karena nilai seekor kuda kadang lebih tinggi dari sebuah perkebunan. Kamu terkejut menyadari bahwa pekerjaan pengurus kuda di Roma memiliki hierarki yang jelas seperti militer. Beberapa dengan bangga menceritakan bahwa mereka pernah menyentuh tali kekang kuda kesayangan Kaisar, menganggapnya sebagai prestasi seumur hidup. Seorang budak yang rajin dan terampil bisa naik ke posisi yang memberinya hidup yang lebih layak, bahkan kebebasan. Tapi semua itu harus dibayar dengan keringat, darah, dan kesabaran menghadapi disiplin keras, dan melapor langsung kepada pemilik kandang atau pejabat tinggi. Ada rumor bahwa beberapa kepala kandang berpengalaman dibayar setara dengan perwira menengah di militer. Cahaya obor memantulkan bayanganmu, dan si betis berlumpur di dinding. Kamu menyadari bahwa meski hanya satu roda kecil, kamu sedang menaiki tangga yang mungkin suatu hari akan membawamu keluar dari lapisan terbawah kandang dan menuju kehidupan yang sama sekali berbeda, dan setiap tingkatan memiliki gaji, hak, dan rasa hormatnya sendiri. Di tingkat paling bawah, ada budak yang membawa air dan membersihkan kotoran. Selanjutnya ada para penyisir bulu dan pemeriksa kuku. Pekerjaan yang membutuhkan kesabaran dan keterampilan tinggi. Mereka adalah yang pertama menyadari jika seekor kuda cedera atau menunjukkan tanda-tanda sakit. Satu tingkat di atas adalah para pelatih, orang-orang yang mengajari kuda pacuan cara berbelok, melompat, menjaga ritme, dan melatih kuda perang agar terbiasa dengan suara genderang dan trompet. Di atas semua tingkatan adalah kepala kandang, orang seperti kakek yang sedang kamu pelajari pekerjaannya. Ia tidak hanya mengelola kuda, tetapi juga mengatur para pekerja, menyelesaikan perselisihan. Kamu mendengar cerita tentang seseorang yang dulunya budak pembersih kotoran, tetapi setelah bertahun-tahun bekerja keras dan belajar, naik menjadi pelatih, bahkan akhirnya menjadi kepala kandang. Beberapa bahkan diberi kebebasan dan menerima gaji seperti warga merdeka sejati. Tapi tidak ada yang bilang jalan ini mudah. Kesalahan saat merawat kuda berharga bisa berujung hukuman cambuk, bahkan diusir dari kandang. Suatu sore, kamu menyaksikan perselisihan sengit. Ada juga kehormatan yang hanya dinikmati mereka di tingkatan atas. Mereka boleh ikut pemilik ke parade, menghadiri pesta, bahkan menunggangi kuda pacuan langka. Kamu mulai paham bahwa bekerja di kandang bukan sekadar kerja kasar. Ini adalah jalur karir yang bisa mengubah nasib. Malam hari, ketika kamu menulis beberapa catatan di papan kayu tentang pekerjaan hari itu, siang yang terik, kamu ikut kakek kepala kandang ke pasar kuda di luar kota untuk membeli beberapa ekor tambahan. Bagi tim kereta, pasar itu riuh oleh teriakan pedagang, dentuman kuku, dan suara tawar-menawar. Ada yang mengolesi minyak di bulu agar kuda tampak mengilap dan sehat. Padahal tubuhnya kurus. Ada yang mengikir kuku agar langkahnya terlihat rata, menutupi cedera lama. Bahkan, ada yang mewarnai bulu supaya kuda biasa tampak seperti ras langka. Kamu hampir tertipu oleh seekor kuda hitam berkilau, sampai menyadari bulu dekat lehernya masih menunjukkan warna coklat aslinya. Saat kamu menunjukkannya, penjual itu hanya menyeringai kaku. Tapi menurut kakek kepala kandang, di mana ada uang, di situ ada tipu daya. Bergumam sambil memegang ranting zaitun dan biji kacang, menaburkannya di sekitar kaki kuda sebelum pembeli datang. Langkah kuat pun tak menjamin keandalan. Yang terpenting adalah kesabaran untuk mengamati, dan kepala dingin di dunia, di mana keuntungan sering mengaburkan moral. Saat kamu bertanya, ia hanya tersenyum dan bilang itu ritual keberuntungan, agar kuda cepat laku. Kamu tak yakin itu tahayul atau trik psikologis, tapi anehnya, kuda itu terjual hanya dalam hitungan menit dengan harga tinggi. Dia menyarankanmu untuk selalu bersama orang berpengalaman, dan jangan pernah percaya klaim kuda murni darah bangsawan tanpa pemeriksaan menyeluruh. Tapi di balik hiruk pikuk itu, ada banyak tipu daya. Meski bukan ras istimewa,
Setidaknya dia tak butuh lapisan minyak untuk membuktikan nilainya, dan dalam gelap, kamu merasa lega karena telah mempelajari keterampilan penting mengenali kuda asli di balik tipu daya manusia. Kamu segera menyadari bahwa membeli kuda di Roma tak ubahnya memasuki permainan catur penuh jebakan. Tapi saat kakak menyentuh bahunya, kuda itu kaget dan mundur, jelas trauma, karena kekerasan ini tanda kuda yang diperlakukan kasar. Bisiknya, kamu sadar, tidak semua kuda berbulu indah layak dibeli. Kuda yang ketakutan tak akan bekerja baik dalam jangka panjang. Para penjual punya trik sendiri. Beberapa pedagang menjual kuda palsu perkasa. Kuda itu dipasangi beban di kaki selama berminggu-minggu agar ototnya membesar, memberi kesan kuat. Tapi sebenarnya mudah lelah setelah beberapa hari. Ada pula yang menaruh jerami di bawah pelana agar badan kuda tampak lebih besar. Kamu mendengar cerita tentang bangsawan yang membeli kuda semacam itu dan baru sadar saat kudanya roboh setelah perjalanan panjang, membuat para penjual lari dari kota untuk menghindari hukuman. Kakek kepala kandang mengajarimu trik bertahan, periksa gigi depannya jika terlalu aus. Berarti kudanya lebih tua dari yang diklaim. Perhatikan langkahnya, jika kondong ke kiri, kemungkinan kakinya pernah cedera, dan yang terpenting, tatap matanya. Kuda sehat akan menatap tegas, sementara kuda lemah atau yang terlalu dipaksa berlatih biasanya menatap kosong, seperti kehilangan semangat. Di seorang pedagang besar memperlihatkan seekor kuda putih, mengklaim bahwa kuda itu pernah menarik kereta keluarga bangsawan. Ada juga penipuan terang-terangan. Para sejarawan masih memperdebatkan apakah trik ini umum di semua pasar atau hanya di pasar-pasar terpencil. Menjelang matahari terbenam, kamu melihat pemandangan aneh. Seorang penjual tua berdiri di depan kandang saat kembali ke kandang dengan dua kuda baru. Kamu teringat semua pelajaran hari ini, bulu mengilap dan kuku rapi tak selalu berarti bagus. Malam hari, ketika bersandar di dinding kandang, kamu menatap perbedaan antara kuda baru dan si betis berlumpur yang sedang mengunyah rumput. Suatu pagi yang dingin, kamu diberi tugas mengikuti sekelompok pedagang membawa kuda ke pelabuhan Ostia untuk dikirim ke wilayah koloni ini. Pertama kalinya kamu melihat pengiriman besar dan kamu menyadari pekerjaan ini jauh lebih rumit daripada sekadar menggiring kuda di padang. Setiap kuda diperiksa teliti, dari gigi, kuku, hingga detak jantung. Kuda yang tampak lemah atau cedera tidak diikut-sertakan, yang lolos akan diberi pakan khusus kaya biji-bijian dan rumput yang mudah dicerna untuk mengurangi gangguan pencernaan saat di kapal. Awak kapal terus membersihkan kotoran dan mengganti jerami demi kebersihan. Mereka juga menggantung kantong ramuan dekat hidung kuda untuk menutupi bau laut dan membantu pernapasan. Lalu dipisah ke dalam kelompok, kuda perang, kuda kereta, dan kuda pembiak. Masing-masing kelompok dirawat oleh penjaga khusus. Lia berkata bahwa perdagangan kuda lintas laut adalah salah satu bisnis paling menguntungkan di Kekaisaran. Kamu berpikir, mungkin dia tak akan pernah naik kapal, menghadapi ombak dan bau asin. Dia hanya mengenal langit biru, aroma rumput, dan hembusan angin, dan kamu menghela napas lega, merasa beruntung, karena setidaknya ada kuda dan orang seperti kamu yang tetap tinggal di daratan. Di tempat yang keras, tapi tidak menelan hidup hanya dengan satu gelombang. Kuda berkualitas bisa dijual di koloni dengan keuntungan 5 kali lipat dibanding di Roma, tapi risikonya besar. Badai, bajak laut, penyakit. Sekali perjalanan sukses, kau kaya, sekali gagal, kau bangkrut. Ujarnya dengan nada getir. Beberapa kuda tak akan pernah kembali ke Roma. Mereka akan hidup dan bekerja di tanah asing. Pernah kamu melihat seekor kuda panik menabrak keras dinding kayu? Awak segera mengikat kain beraroma anggur di dekat mulutnya. Kakek kepala kandang menjelaskan agar dia menghirup dan tenang. Kamu juga melihat mereka diberi air garam encer agar tubuh tetap terhidrasi selama perjalanan laut. Ada kapal yang harus mengorbankan kuda lemah demi menyelamatkan sisanya. Para sejarawan masih memperdebatkan apakah itu langkah yang perlu atau sekadar kekejaman untuk menyelamatkan barang dagangan. Tapi memandang ombak di cakrawala, kamu tahu laut tak memilih korban, bahkan untuk makhluk yang paling dimanjakan. Kuda harus melalui serangkaian persiapan ketat agar mampu bertahan melintasi laut dan perjalanan panjang. Pertama adalah pemeriksaan kesehatan. Kuda diarahkan ke kapal melalui jalur papan kayu dengan pagar di kedua sisi. Beberapa takut dengan suara ombak dan bau asin, sehingga harus ditutup matanya dan dilus agar tenang.
kamu membantu menggiring sinar mentari seekor kuda jantan berbulu keemasan naik ke kapal, ia bergetar. Telinganya terus bergerak, tapi akhirnya tenang ketika kamu berbisik dan mengusap lehernya. Di atas kapal, setiap kuda memiliki ruang khusus, lantai berlapis jerami tebal, agar tidak tergelincir. Kamu mendengar kisah perjalanan berminggu-minggu, ketika gelombang besar membuat kuda-kuda roboh serentak, saat kapal berlabuh di Hispania. Kamu menyaksikan proses bongkar. Kuda-kuda baru diturunkan, diperiksa segera. Sambil membantu pemeriksaan, kamu berbincang dengan seorang pedagang berambut putih, kembali ke kandang. Kamu duduk di samping si betis berlumpur, mengelus surainya. Malam hari, setelah seharian bekerja, kamu mendengar suara genderang dan seruling dari alun-alun dekat kandang. Itu pertanda ada upacara khusus, perayaan untuk menghormati kuda-kuda dan para perawatnya yang berjasa besar dalam pacuan dan kampanye militer. Penasaran? Kamu mengikuti kerumunan menuju sana, dan untuk pertama kalinya menyadari bahwa pekerjaan pengurus kuda di Roma juga memiliki momen kehormatan seperti pahlawan. Kini berdiri gagah di tengah lapangan, lehernya tergantung papan prestasi 3 kemenangan beruntun, penonton melempar bunga, anak-anak berlari menyentuh ekornya. Kamu tiba-tiba merasa bangga, meskipun peranmu kecil dalam perjalanannya. Para pengurus kuda dan keluarganya makan minum sepuasnya. Sesuatu yang jarang mereka dapatkan. Kamu duduk bersama kakek kepala kandang, tapi tetap menegakkan kepala seakan ia juga baru saja dihormatin. Kamu menyadari, meskipun tidak semua kuda menjadi legenda, setiap kuda memiliki nilainya sendiri. Dan begitu pula orang-orang yang merawatnya. Menikmati roti lembut celup madu sambil mendengar ceritanya tentang bagaimana ia nyaris mendapat surat kebebasan, tapi memberikannya pada pekerja muda. Mendengarkan napas pelan kawanan kuda dan aroma jerami yang samar, kamu merasakan kehangatan yang berbeda. Bukan dari cahaya obor atau musik yang samar, tapi karena untuk pertama kalinya kamu percaya bahwa pekerjaanmu, meski sederhana dan kotor, juga membawa sedikit kilau kejayaan. Karena aku sudah tua, dia butuh awal yang baru. Alun-alun dihiasi bendera warna-warni dan karangan daun salam. Seorang pengurus kuda yang menyelamatkan seluruh kawanan dari kebakaran diberi rumah kecil dan uang yang cukup untuk hidup tenang. Seorang pelatih yang membantu seekor kuda perang cacat pulih hingga kembali bertugas di medan perang diberi gelar sang peniup bisikan Surrey. Para sejarawan masih memperdebatkan apakah cerita-cerita ini dilebih-lebihkan demi menyenangkan rakyat. Tetapi kamu bisa melihat ketulusan dalam mata mereka yang hadir. Kuda-kuda terkenal digiring keluar, bulunya mengilap, surainya dikepang indah. Lehernya dililit karangan bunga, orang-orang bersorak memanggil nama mereka, seakan-akan mereka adalah atlet legendaris. Di samping mereka, para pelatih, penyisir bulu, dan kepala kandang menerima medali, hadiah uang. Bahkan beberapa budak diberi surat pembebasan sebagai penghargaan atas jasa mereka. Kamu melihat kilat perang, kuda yang pernah kamu bawa ke arena pacuan. Ada kisah-kisah inspiratif yang diulang malam itu. Setelah acara utama, pesta kecil digelar di alun-alun. Saat malam semakin larut, kuda-kuda dibawa kembali ke kandang diiringi musik lembut. Kamu berjalan di belakang si betis berlumpur, kuda tanpa karangan bunga dan papan prestasi. Malam itu, saat bersandar di dinding kandang. Suatu pagi, kamu diperintahkan ikut rombongan kavaleri yang berkumpul di pinggiran kota, tempat ratusan kuda perang bersiap untuk berangkat. Suasananya sangat berbeda dari kandang sehari-hari, bau logam dari baju sirah, dentuman genderang perang, dan teriakan lantang para perwira. Kamu menyadari bahwa di dunia Romawi, kuda bukan sekadar alat transportasi, tetapi tulang punggung kampanye militer besar. Kuda-kuda perang di sini jauh lebih besar, bahunya lebar, matanya tajam. Latihan ini bertujuan agar kuda tetap tenang di tengah kekacauan darah dan api di medan perang. Para sejarawan masih memperdebatkan apakah metode ini benar-benar efektif atau sekadar ujian mental. Memeriksa kuku dan mengelus surai mereka sebelum pasukan berangkat. Mereka juga mengikat jimat kecil di tali kekang, ada yang diukir simbol Dewa Mars, ada yang berupa kantong ramuan, mungkin hanya tahayul. Tetapi kamu bisa merasakan para prajurit lebih tenang melihat jimat-jimat itu bergoyang mengikuti langkah kuda. Tapi jelas latihan ini membuat para penunggang percaya pada hewan mereka. Debu berterbangan, kamu kembali ke kandang, di mana si betis berlumpur masih santai mengunyah rumput. Kamu mengusap kepalanya sambil tersenyum, bersyukur bahwa dia tak harus mendengar genderang perang atau melihat kobaran api, hanya menikmati sisiran bulu dan santapan rumput yang damai.
Suara kuku kuda dan dering baju sirah bercampur menjadi gemuruh seperti guntur. Kamu berdiri di tepi jalan, menyaksikan para prajurit dan kuda menyatu dalam satu kesatuan, dan merasakan kekuatan nyata dari mesin perang Romawi saat itu juga. Kamu mengerti mengapa orang Romawi rela menghabiskan harta untuk merawat, melatih, dan melindungi setiap kuda perang, karena kadang nasib sebuah kekaisaran bertumpu pada mereka, dan mereka dipasangi pelana kulit tebal yang diikat dengan tali kuat. Beberapa bahkan mengenakan pelindung kepala tipis dari perunggu, bukan hanya untuk perlindungan, tetapi juga agar terlihat gagah. Para perawat kuda memeriksa setiap ikatan tali dan bantalan, karena satu kesalahan kecil bisa menghancurkan formasi kavaleri di medan perang. Seekor kuda yang kuat, stabil, dan tak panik bisa menyelamatkan puluhan nyawa. Sebaliknya, seekor kuda yang roboh di tengah pertempuran bisa menghancurkan seluruh sayap pasukan. Kuda itu rekan tempur, bukan alat. Ucapnya dengan suara serak namun tegas. Kamu mengikuti seorang pelatih kavaleri bernama Marcus, veteran dari banyak pertempuran. Ia mengajarkan cara membuat kuda terbiasa dengan suara teriakan dan benturan logam. Jika dia takut pada genderang, dia akan kabur, dan penunggannya serta pasukan bisa hancur, katanya dengan nada tegas. Ia memintamu berdiri di samping kuda ketika prajurit memukul genderang besar di dekat telinganya, sampai kuda itu tak lagi kaget. Kamu juga melihat latihan aneh. Prajurit melempar kain merah ke tanah, menggoyangkan perisai, dan berteriak keras. Sementara kavaleri menunggangi, kuda berputar mengelilingi mereka. Di waktu istirahat, Marcus berkata bahwa setiap kuda perang yang baik bisa menentukan kemenangan atau kekalahan satu unit. Kamu melihat para perawat mengelap keringat kuda ketika kavaleri mulai bergerak menyusuri jalan besar, ketika rombongan menghilang di balik perbukitan. Senja turun perlahan, dan kamu duduk di samping si betis berlumpur, mendengarkan angin berdesir melewati padang luas. Sinar bulan menembus pagar kayu, menciptakan bayangan panjang di tanah. Kamu mengelus surai si betis berlumpur. Kuda memberi makan manusia, dan manusia merawat kuda. Setiap koin dan setiap hidangan di kandang ini berasal dari kaki dan perut mereka. Awalnya itu hanya terdengar seperti ungkapan biasa, irama napas kuda-kuda, aroma rumput, dan bau kayu tua menyelimuti tubuhmu seperti selimut tak terlihat. Kelopak matamu terasa berat. Dan sebelum tidur benar-benar menelanmu, kamu tahu satu hal pasti, meski melelahkan, kotor, dan bising. Pekerjaan ini memberi ikatan dan ketenangan yang tak bisa ditemukan di tempat lain. Tapi sekarang, setelah berbulan-bulan bekerja, kata-kata itu terasa jauh lebih dalam. Kamu juga mengerti bahwa meskipun hanya pengurus kuda tanpa nama, kamu tetap bagian dari mesin besar bernama Roma. Tempat segala sesuatu dari arena pacuan hingga medan perang bergerak berkat kekuatan hewan-hewan ini. Merasakan kehangatan tubuhnya dan napasnya yang tenang, seakan sedang meninabobokanmu. Dia bukan kuda pacuan, bukan kuda perang, tapi bagimu, dia sahabat paling setia, tanpa karangan bunga, tanpa medali, hanya ketenangan yang datang ketika kalian berdiri bersebelahan. Hari panjang telah berakhir. Dan ingatanmu kembali ke semua yang sudah kamu alami sejak pertama kali menjejakkan kaki di kandang ini. Dari pagi yang diisi dengan menyisir bulu, membersihkan kotoran, api dari rumah-rumah desa berkelap-kelip, suara musik samar terdengar dari kejauhan, membuat dunia terasa melambat. Kamu menepuk bahu si betis berlumpur pelan dan berbisik, tidurlah dengan tenang, besok kita mulai lagi. Kuda itu menggigil ringan, mengembuskan napas panjang, seolah menjawab. Menyiapkan pakan yang rumit, hingga mengikuti kavaleri berbaris, menyaksikan hiruk-pikuk arena pacuan, dan bahkan melihat ritual-ritual aneh yang dipercaya melindungi kuda. Kamu sadar bahwa menjadi pengurus kuda di Roma bukan sekadar pekerjaan, tetapi sebuah dunia yang berdenyut dengan keringat, debu, rincikan, dan dentuman kuku. Malam ini terasa lebih sunyi dari biasanya. Ingatanmu melayang ke kisah pasar kuda, kapal yang menyeberangi laut, kavaleri perkasa, dan jimat-jimat yang tergantung di tali kekang. Pernah terlintas di pikiranmu bahwa pekerjaan ini hanya penuh bau tak sedap dan kerja keras. Tetapi setiap kali seekor kuda menyentuhkan moncongnya ke bahumu, atau diam ketika kamu mengurai surainya, kamu tahu ada ikatan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kakek kepala kandang pernah berkata, angin malam berhembus, kamu menarik jubah wol tipis dan berdiri, menatap ke arah padang jauh. Kamu kembali ke sudut kandang, berbaring di atas jerami kering. Kini, semua suara di sekitarmu perlahan memudar. Angin tak lagi berdesir kencang, hanya tersisa bisikan lembut di atap jerami. Bau,
punggung, dan kaki terasa tenggelam ke dalam jerami kering, berat tapi nyaman. Setiap tarikan napas membawa aroma rumput kering dan tanah. Suara langkah kaki kuda yang menjauh terasa seperti penanda bahwa segala hiruk-pikuk siang telah usai. Kini, hanya ada malam dan ketenangan yang menyelubungi. Tarikan napasmu siraman dengan napas kawanan kuda, lembut dan teratur. Dan ketika matamu benar-benar tertutup, hanya ada satu perasaan yang tersisa, rasa aman dan damai dari malam di Roma. Ketika akhirnya segalanya berhenti untuk beristirahat wangi yang akrab dari hari panjang yang baru berakhir. Setiap hembusan napas melepaskan lelah dan gelisah. Pelarut bersama angin malam ke dalam hening. Sinar bulan menelusup melalui celah dinding kayu, menyelimuti kandang dengan cahaya halus seperti kain sutram. Kamu berbaring di atas jerami hangat, merasakan kehangatan kuda-kuda di sekelilingmu. Setiap helaan napas mereka menjadi irama pelan yang menenangkan detak jantungmu. Tubuhmu mulai rileks sepenuhnya. Di luar, jauh dari kandang, terdengar suara seruling tipis, seolah meninabobokan bukan hanya kuda-kuda, tapi juga dirimu. Biarkan kantuk datang perlahan, seperti cahaya bulan yang bergerak pelan di lantai kayu.